Siapa yang di sini udah kehabisan ide cuy? Mau jualan produk apa? Entah itu produk fisik ataupun produk digital. Kayaknya udah gubek-gubek masih mentok cuy. Sini, coba kamu riset produk berdasarkan konsep 7 Deadly Sins. Karena sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya, manusia itu nggak jauh-jauh dari 7 dosa besar ini. Dan lucunya, hampir semua produk yang meledak di pasaran itu terkait dengan konsep 7 Deadly Sins ini. Jadi di video ini kita bakal bahas ya, gimana cara riset produk berdasarkan konsep 7 Deadly Sins ini. Nggak pakai lama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Dosa pertama, lust. Yang terkait sama produk ini adalah produk-produk yang memancing hawa nafsu cuy. Mau itu parfum yang bikin lawan jenis melirik, skincare biar glowing, pakaian dalam, sampai dating apps cuy. Produk-produk ini yang menyalurkan hasrat manusia. Jadi teman-teman coba riset deh, produk yang bikin orang lebih atraktif untuk menarik perhatian lawan jenis. Atau produk-produk yang ngasih instant pleasure cuy. Contoh kalau aplikasi nih, yang relate dengan lust ini, misalnya Tinder ataupun WeChat. Ada yang tahu nggak nih WeChat aplikasi apa ya? Cek juga di marketplace dengan kata-kata yang berkeyword menggoda, seksi, wangi tahan lama. Terus kembangin deh ke produk yang relate dengan keyword tersebut. Dosa kedua, gluttony. Ini produk-produk yang bikin kebablasan pas dipakai. Contohnya cemilan kekinian, minuman manis yang unik-unik, ataupun produk-produk yang bisa dikonsumsi terus tanpa mikir. Kalau aplikasi contohnya kayak Netflix, video, dan berbagai macam aplikasi OTT lainnya ya. Kalau teman-teman mau research, bisa nih di TikTok pakai kata kunci snack viral, cemilan dari Korea, atau kata kunci enak banget sampai nggak bisa berhenti cuy. Ini ya produk-produk yang relate dengan dosa kedua, gluttony. Dosa ketiga nih, greed alias rakus cuy. Manusia itu cenderung rakus ya, terutama urusan duit. Jadi produk-produk digital yang menjanjikan angin surga, profit cepat, tools trading, e-course dropship, ratusan juta dari rumah, itu cenderung laku keras. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kita jual produk tipu-tipu. Dan itu emang udah kejadian banyak banget ya. Modal flexing, screenshot editan, ngakunya punya produk yang bisa masukin cuan, yang beli nanti kebagian ampas doang cuy. Jadi buatlah produk yang memberikan harapan tapi cuannya masih realistis, masuk akal lah. Contoh nih, kalau nyari 10 juta, 20 juta sebulan dari rumah itu masih mungkin banget. Tapi kalau menjanjikan ratusan juta dari rumah terutama untuk pemula, itu jujur berat banget cuy. Perlu banyak step yang mesti dilalui. Nah, contoh aplikasi yang relate nih dengan greed ini misalnya Binance, Ajaib, ataupun aplikasi trading lainnya. Coba deh teman-teman cek ya di YouTube misalnya, masukin keyword nih, cuan dari rumah, passive income, affiliate marketing, dropship. Nah, mudah-mudahan ada nih produk yang relate dengan dosa ketiga ini. Dosa keempat, sloth. Manusia itu pada dasarnya males cuy. Maka produk-produk yang memudahkan hidup kita sebagai manusia itu cenderung berpotensi laku. Contohnya tools-tools otomasi, produk digital siap pakai, makanan instan, atau kalau kita bicara aplikasi ada GoFood dan GrabFood ya. Jadi kalau misalnya kita mau riset nih keyword yang sesuai dengan sloth ini, mencari produk-produk yang bisa memudahkan hidup manusia lainnya, maka potensi mendatangkan profit dari produk ini lebih besar cuy. Yang kelima, wrath. Wrath ini unik sebenarnya, tricky ya. Amarah itu memang gampang dipancing. Emosi untuk marah itu gampang banget untuk dikeluarkan. Tapi kita bisa menjual produk yang menjadi solusi kemarahan ini. Contoh ya, produk yang sukses, buku-buku self-healing, audio self-healing, essential oil buat penenang, atau mungkin pernah ya teman-teman lihat ada jasa nih, ada ruangan yang menawarkan kita bisa menghancurkan sesuatu sebagai pelampiasan atau penyalur emosi kita. Jadi di sana kita hancur-hancur aja tuh barang biar emosinya reda cuy. Itu kalau nggak salah di Medan sini ada juga deh, lupa gue. Jadi teman-teman bisa riset nih produk-produk dengan keyword toxic relationship, bikin emosi, cara menenangkan diri. Nah, produk-produk seperti ini yang bisa menyalurkan amarah kita, mudah-mudahan bisa laris kalau kita jual produk seperti ini ya. Dosa keenam, envy alias iri hati. Jadi gimana kita buat produk yang buat orang itu membeli, tapi karena dia nggak mau ketinggalan punya produk ini. Contoh nih, kalau ada influencer atau teman yang pamer ya, punya jam tangan baru, gadget baru, baju outfit baru, dan produk-produk lainnya ya. Kebanyakan yang envy ini adalah produk-produk konsumtif ya. Contohnya kalau ada teman yang beli iPhone terbaru 16, yang ada rasa iri hatinya, pasti kepikiran nih bakal beli juga. Kalau sanggup bisa beli cash, tapi kalau nggak sanggup bahkan
rela nyicil cuy untuk memenuhi rasa iri hatinya. Ini kalau kita ambil tanda kutip sisi buruknya ya. Nah, teman-teman lihat tren dari influencer ya. Lagi rame pakai apa nih? Biasanya produk-produk yang lagi sering dipakai itulah yang memunculkan rasa iri di benak orang lain sehingga pengen nih untuk punya produk tersebut juga. Dosa terakhir yang ketujuh ya, pride alias kesombongan. Bagaimanapun juga mayoritas dari manusia itu pengen dianggap penting. Makanya banyak e-course yang meningkatkan personal branding, e-course public speaking, e-course yang memberikan sertifikat yang punya nilai ya. Itu laris manis di pasaran. Salah satu aplikasi yang cocok nih untuk membangun kesombongan adalah LinkedIn ya. Karena di situ kita bisa jabarkan pekerjaan kita apa, kurikulum vitae kita yang mempersonal bagaimana, kita kuliah di mana, kita udah ada punya gelar master belum, kita itu dokter apa enggak. Nah, di LinkedIn inilah para profesional bisa flexing nih latar belakangnya. Jadi gimana kita membangun produk yang bisa meningkatkan citra seseorang, walaupun dia nggak perlu beli produk itu ya, tapi dengan pakai produk ini, pride-nya makin nambah. Nah, teman-teman harus bisa riset nih produk yang relate dengan dosa ketujuh ini. Nah, untuk riset yang lebih mendalam, teman-teman bisa pakai tools riset kalau data ya. Di sini udah lengkap banget cuy. Mulai dari riset kategori produknya ada. Nih ya, kategori produk, beauty, underwear, electronics, skincare, fashion. Nah, mau riset by tokonya juga ada. Nih ya. Mau riset kreatornya siapa? Udah lengkap. Nah, mau riset produknya apa yang lagi laris juga ada cuy. Di sini sampai kita bisa lihat ya revenue-nya berapa, jumlah yang terjual berapa dalam waktu 30 hari terakhir ini. Kalau kita klik lagi, detail banget kita bisa lihat. Kalau kita klik lagi, di sini bakal kelihatan nih grafik perkembangan penjualan produknya seperti apa. Terus revenue-nya dari mana, live, video, ataupun dari produk card ya. Nah, ini tools yang bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan riset produk yang lebih mendalam. Karena kunci dari menemukan produk yang laris adalah riset yang mendalam. Buat teman-teman yang mau cobain tools kalau data ini, link pendaftarannya udah gua taruh di bio ya. Jangan lupa untuk masukin kode kupon pengangguran premium untuk dapetin diskon 10%. Kalau nggak masukin, nggak dapat diskon cuy. Jadi produk-produk yang relevan dengan 7 Deadly Sins ini bukan berarti kita ngajak berbuat dosa ya. Tapi kita coba mengerti sisi gelap manusia. Lalu menawarkan solusi, hiburan, ataupun pelampiasan nih yang bikin calon audiens berkata, iya bener banget, ini gue banget cuy. Kalau audiens sudah merasa ini produknya gue banget, disitulah biasanya terjadi transaksi pembelian. Nah, sekarang coba teman-teman lihat produk yang ada sekarang masuk kemana. Kalau produk kamu belum connect nih, belum relate sama 7 Deadly Sins ini, mungkin itu penyebabnya produknya belum laku. Jadi PR buat kita bersama menemukan produk yang relate dengan 7 Deadly Sins ini untuk meningkatkan konversi pembelian. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk pembahasan riset produk kali ini. Next, kalau ada request mau bahas apa, bisa tinggal pesan di kolom komentar. Gua EJ Ciregar, sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.